kasih, tema kita pada pagi hari ini istimewa, saudara, yaitu hiduplah fully. Saudara, hiduplah fully, penuh. Saudara, bagaimana kita bisa hidup fully? Saudara, bisa saya katakan hiduplah full. Saudara, tapi fully menunjukkan pada sifat yang menyatu pada sesuatu subjek. Ya, saudara, itu adalah kata sifat. Hiduplah dengan sifat terus-menerus penuh. Jadi kita harus bukan secara momentum saja, insidental, kadangkala saja, tetapi itulah sifat kita, penuh dari Tuhan. Katakan, harus saya memiliki sifat hidup saya penuh dari Bapa di sorga melalui kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, dan inilah yang saya ingin supaya kita semua tahu. Dan dua ayat yang akan kita baca bersama adalah ayat-ayat yang sering disampaikan pada upacara kematian. Ya saudara, pada upacara kematian, maka Yohanes 11, 25 dan 26 ini sering diulangi sebagai satu harapan yang harus timbul di dalam hati dari keluarga yang kehilangan kekasih mereka karena meninggal dunia. Ya saudara, mari kita akan bersama membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. 1, 2. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Dia yang memberikan perintah, ketetapan, keputusan ini. Bahkan mereka yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan. Mereka yang masih hidup dan percaya pada ayat ini tidak akan mati untuk selama-lamanya. Amin. Saudara harus yakin demikian. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Apa maksudnya tidak akan mati untuk selama-lamanya? Karena dia akan masuk di dalam sorga. Orang yang meninggal di dalam Kristus dan masuk di dalam sorga, di mata Tuhan, di dalam paradigma dan dalam pikiran Tuhan, dia tidak mati. Tetapi dia berpindah pada hidup yang kekal. Amin. Siapa yang mau menerima demikian? Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan mengalami mati dua kali. Satu kali dia mati di dalam tubuhnya, dan yang kedua mati di dalam hukuman api neraka, tetapi tidak mati beneran. Tetapi hidup kekal selama-lamanya di dalam penderitaan neraka. Tidak ada mati di neraka, saudara. Sebagaimana halnya tidak ada mati di sorga. Saudara bisa bayangkan orang yang percaya kepada Yesus. Dia sangat safe dan dia sangat happy. Karena di dunia ini dia akan ditransfer masuk ke dalam sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Para kekasih, saya perlu menekankan mengenai soal ini. Karena ayat-ayat ini luar biasa. Ya saudara, disebutkan di situ supaya saya dan saudara nomor satu beriman kepada Yesus. Katakan, nomor satu saya harus beriman kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, selebihnya, Tuhan yang akan memuliakan saya. Selama saya hidup di dunia, dan ketika saya meninggal dunia. Sekali lagi, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, bagaimana bisa memperolehnya? Yaitu hidup yang fully, hidup yang penuh. Di dalam frase sifat, karakteristik yang selalu akan penuh. Bukan secara kata penuh, secara kata benda. Oh, penuh. Itu statif. Sepenuh apapun, itu statif. Tetapi kalau kata sifat, itu aktif. Saudara, dia selalu umpamanya berkurang, dia akan terus lagi full lagi. Itulah fully, saudara. Dan Tuhan ingin memberi kepada saya dan kepada saudara hidup fully. Saya mau tanya, kenapa kok bisa?
Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, hidup saudara kosong. Hidup saudara kosong sama sekali. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya kita semua belajar bagaimana ya saya bisa memperoleh hidup yang fully. Yaitu saya yakin kepada Dia yang telah disalib, mati, dikubur, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit kembali. Pada 40 hari kemudian Dia naik ke sorga, dan pada hari yang ke-50 dari sorga Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Itu yang saya percaya, itu yang saudara pegang. Sehingga saudara bisa menerima hidup yang fully. Saudara, merosot sedikit, berkurang sedikit, segera diisi kembali oleh Tuhan. Apa sebab saya mau tanya? Ya, sebab apa? Yesus sudah bangkit. Dari kata Yesus sudah bangkit, ternyata tidak ada keikutsertaan andil kita. Andil saya, andil saudara enggak ada. Yesus bangkit dengan kekuatan kuasa dari Allah. Saya dan saudara tidak memberikan satu partisipasi untuk Dia bangkit. Kita tidak memberikan satu dorongan dan semangat. Yesus, kau harus bangkit, bukankah kau Allah? Tidak, saya belum ada, Anda belum ada. Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Saudara, dari sini kita melihat bahwa seringkali saya dan saudara kurang mengerti tentang rencana Allah. Itu sebab ketika kita mulai kosong, mulai merosot, mulai berkurang, mulai defisit. Ketika kita mulai negatif, ketika kita mulai dalam keadaan yang minus, saudara, kita sepertinya gampang putus asa, gampang menangis, gampang menjerit-jerit saja. Gak tahu gimana aku bisa penuh lagi. Gak tahu gimana aku bisa utuh kembali. Semuanya sudah remuk-remuk. Semuanya sudah berantakan. Tidakkah banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hal tersebut? Itu sebab pagi hari ini, katakan itu sebab pagi ini. Saya membuka hati saya, pikiran saya, untuk menyambut kuasa kebangkitan Kristus. Dalam nama Yesus. Terjadi dalam hidup saya. Amin. Saudara, mari kita tengok sebentar. Inilah caranya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 untuk kita bisa mendapat jawaban dari sini. Saya ingin kita membaca bersama-sama. 1, 2. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Wow. 2 ayat yang dahsyat, ya saudara. Dan sayang kalau ini hanya disampaikan pada upacara kematian saja. Ini harus disuarakan pada kebaktian, pada ibadah peringatan kebangkitan Sang Juru Selamat kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini kalimat yang dahsyat sekali. Saudara, saya kasih tahu, setan sangat hafal ayat ini. Dalam surat Ibrani Rasul Paulus mengatakan, bagaimana kamu kurang percaya kepada Dia? Setan itu pun percaya kepada Yesus dan menggeletar ketakutan. Kenapa kamu tidak bisa percaya? Hai orang-orang Ibrani. Saudara. Jadi ayat ini, kalimat ini, akulah kebangkitan dan hidup. Ini merupakan sesuatu teror yang dahsyat bagi semua jenis setan dan iblis. Saudara, baik yang masih di neraka maupun yang sudah bekerja luar biasa di seluruh dunia
untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Ini ayat, ini kalimat luar biasa. Saudara menghadapi satu ketakutan dan saudara merasa ada pekerjaan kuasa gelapan dalam rumah saudara ataupun saudara dibikin sama orang, saudara engkau akan berkata, "Hai iblis, keluar dari hidupku. Karena Yesus yang aku miliki sudah bangkit dari antara orang mati. Dia adalah kebangkitan dan hidup." Saudara, maka saudara akan mengalami kekuatan dan saya yakin seumur hidup saudara, engkau tidak akan diganggu lagi oleh iblis. Kenapa? Dia tahu ayat ini. Bahwa ayat ini bukan sekedar omongan, lisan, narasi, diksi dari Tuhan saja. Tapi ayat ini adalah sesuatu kenyataan yang benar-benar terjadi pada pribadi Yesus. Itu sebab setan tidak akan berani mengganggu saudara lagi. Saudara akan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dahsyat dengan kekuatan kuasa Allah. Seringkali kita terlalu lemah, kita terlalu bisa dipimpin, diperintah, ditaklukkan, diinjak dengan kaki iblis supaya kita takluk kepada dia. Semua katakan sekarang tidak lagi. Demi nama Yesus, saya memiliki kekuatan ilahi karena saya percaya kepadanya. Bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mungkin kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan gagal, dalam keadaan kita sudah kehilangan kesempatan. Saudara, kita sudah tidak bisa mengejarnya lagi. Mengingat umur, mengingat kemampuan kita, mengingat latar belakang pendidikan kita dan pengalaman kerja kita, barangkali kita sudah hands up, kita sudah angkat tangan. But you must know that you have the Savior of all the world. Jesus Christ can make you a new one. And more than that, you will be fooled by Him. The fullness of God ever and ever come into your life and wrap you completely, wholly, perfectly in whatever He want you to be. Tidak ada sesuatu yang Dia tidak bisa lakukan. Ketika Anda dan saya dalam keadaan yang ragu dan bimbang, dalam keadaan yang saudara katakan, aku sudah nyerah, sudah. Sampai mati pun aku nggak bisa usahakan. Ya sudah, aku sudah pasrah ing pandum. Saudara, itu satu kata yang membuat saudara semakin terpuruk. Tapi saudara harus berkata, tidak. Walaupun aku sekarang sudah terpuruk, tidak. Aku sekarang akan bangkit. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ayo, semangat. Ayo kuat. Jangan lunglai, jangan lemes, jangan putus asa. Gampang grogi. Gampang deg-degan hati saudara. Sepertinya kau tidak dapat Allah yang bangkit dan hidup. Sepertinya kau menyembah berhala saja. Saudara, itu sebab peringatan pagi ini dahsyat kuasanya. Berapa banyak kali saya dikuatkan oleh kata-katanya, akulah kebangkitan dan hidup. Itu dahsyat dalam hidup saya. Dan saya beritahu kepada saudara, dia bisa melakukan pada siapa saja. Katakan pada siapa saja, termasuk kepada saya, yang percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka hidup saya penuh dengan kemenangan, kelimpahan, dan mujizat. Amin. Haleluya. Makanya saya kasih huruf yang lain. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya. Siapa yang masih hidup di sini dan yang percaya akan fakta ini, angkat tangan, lambaikan tangan kepadanya. Katakan, terima kasih Yesus. Engkaulah juru selamat saya. Yang pernah mati, tetapi bangkit kembali. Dan kini hidup selamanya. Di sebelah kanan Allah Bapa.
menjawab doa-doa saya, menyambut saya pada harinya, detiknya saya meninggal dunia. Amin. Haleluya. Ada yang takut mati di sini? Siapa yang takut mati harus percaya pada ayat ini. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lama-lama-lamanya. Saudara, apa maksudnya? Oh, saya tidak bisa mati. Ya. Gak usah siapin kubur, peti mati, tidak usah. Saudara, kita semua akan mati. Ada kuburan saya di samping makam dari istri saya, Ibu Gembala. Ada satu di sebelah sana. Saudara, itu untuk saya besok dikubur di sana. Semua orang harus mati. Tapi kalimat ini mengatakan, barang siapa yang percaya, dia akan hidup untuk selama-lamanya adalah demikian. Dengarkan. Ketika kita meninggal dunia pada detik atau sepersekian juta detik, dan nyawa kita lepas dari tubuh kita, saudara, maka sepertinya tidak ada jeda sama sekali. Sudah masuk sana. Sudah masuk ke sorga. Amin. Amin. Jadi saudara mesti tahu bahwa disitulah Tuhan ingin memberitahu kepada saya dan kepada saudara. Kalau engkau percaya kepadaku anakku, kematian itu tidak sakit, tidak mengerikan. Tidak sesuatu yang geronjal, tidak sesuatu yang tiba-tiba kesedot ke sorga dan kau akan sesak nafas. Kematian itu adalah satu proses yang sorgawi dan ilahi. Kau berhenti di dunia, kau mulai di sorga. Katakan, saya berhenti di dunia, saya mulai di sorga. Menghembuskan nafas terakhir adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, coba tengok. Saudara, hiduplah fully sebab Yesus sudah bangkit. Saudara, dari tadi beberapa menit yang lalu saya mulai khotbah saya, ini sudah 10 kali saya sebutkan. Hiduplah yang fully, itu sesuatu sifat keadaan. Saudara, yang tidak dibikin oleh manusia, oleh proses alami, atau sesuatu proses dalam hidup saudara. Ini dibikin oleh proses ilahi. Sehingga saudara akan mengalami sesuatu fullness yang luar biasa terus-menerus dalam hidup saudara. Jika engkau tidak bawa uang, tidak punya uang, usaha gagal, tidak ada keuntungan, bulan demi bulan makin merosot dan defisit bahkan. Tapi saudara, engkau tidak akan pernah kecil hati. Kenapa? Karena engkau mempunyai perjanjian Tuhan hidup yang fully. Katakan, hidup yang fully. Mulai pagi ini, saya bawa pulang. Demi nama Yesus. Amin. Saudara, untuk melihat yang fully, saya perlu membandingkan tentang apa kosakata yang menjadi kontroversi ataupun lawan kata kosok baline dari fully. Oh, aku tahu, kosong. Selalu kosong. Betul. Ya. Jadi, apa arti lawan kata dari fully? Saudara, ada 3 yang saya dapatkan dari Alkitab supaya saudara dan saya mengerti dengan jelas. Jadi kalau saudara tidak fully, saudara tidak punya sifat ilahi, kepenuhan ilahi yang terus menerus. Saya ulangi lagi, saudara bisa merosot, bisa defisit, tapi begitu saudara merosot, bidang apapun, ada 3 bidang nanti saya sampaikan, saudara engkau akan segera ditambahi lagi. Karena ini perjanjian Allah fully. Amin. Katakan, pasti saya ditambahi. Belum semua saudara jawab. Pasti saya ditambahi. Ketika ada kemerosotan di dalam hidup saya, jasmani dan rohani. Beri tepuk tangan bagi dia. Yang pertama, inadequate.
Inadequate dalam bahasa Inggris berarti tidak cukup. Ini secara kuantitas, bukan secara kualitas. Ya, inadequate. Umpamanya kita ada 10 orang, tetapi kita cuma punya uang untuk bisa beli 5 porsi makanan. Ya saudara, sementara sehari semua 10 orang belum makan. Tetapi kita cuma bisa beli 5 porsi. Ada sesuatu kekurangan. Yaitu 5 orang gimana? Ya terpaksalah kita dibagi. Semua separuh-separuh porsi. Supaya semua lumayan agak kenyang atau ada isinya perutnya. Ini namanya inadequate. Saudara. Dalam sisi kuantitas. Jadi apa yang membuat manusia mengalami sesuatu kemerosotan? Mudah menjadi capek, menjadi tua, menjadi marah, menjadi emosional, menjadi irasional, gak masuk akal, menjadi bocengli. Apa yang membuat? Yang membuat adalah inadequacy. Keadaan di mana tidak ada kecukupan. Saudara, itu sebab Yesus bangkit supaya kita diberi hidup yang titik-titik. Fully. Saya ulangi. Yesus bangkit supaya kita diberi hidup yang titik-titik. Fully. Sehingga saya dan saudara harus yakin. Ya, kalau aku mengalami inadequate, aku mengalami tidak cukup, no problem. Aku baru mendengar ini. Perkataan firman Allah. Bahwa Tuhan akan membuat sesuatu kepenuhan, fullness di dalam hidup saya. Dalam keluargaku. Besar hati. Saudara, apa yang saya dan saudara tidak cukup? Untuk membiayai anak-anak sekolah atau kuliah. Untuk membiayai kalau saudara sakit. Kalau saudara dalam sesuatu keadaan yang mendadak. Sementara saudara tidak mempunyai tabungan atau asuransi untuk hal tersebut. Saudara, engkau membutuhkan Yesus yang bangkit untuk selalu memberi fully dalam hidupmu. Itu sebab mulai pagi hari ini, katakan mulai pagi ini, saya tidak boleh lemas. Saya tidak boleh kecil hati. Semua yang tidak cukup dalam hidup saya, dalam keluarga saya, akan difulkan. Seterusnya, bukan 1-2 kali, tetapi terus menerus. Dalam nama Yesus, terjadi demikian. Amin. Ini lawan kata dari fully yang pertama, inadequate. Lawan kata fully yang kedua adalah limping. Limping ini dalam bahasa Inggris berarti pincang. Saudara, kepincangan itu adalah kosok baline, kepenuhan. Masa demikian? Kepincangan macam-macam, saudara. Bukan hanya fisik. Kadang-kadang orang yang hanya, maafkan saya, cacat karena kakinya cuma satu atau yang satu sehat, satu lumpuh. Itu lebih diberkati dan lebih berhasil dari orang yang kakinya masih utuh, kuat, berlari, lompat tinggi, dan segala sesuatu dia masih bisa lakukan. Belum tentu orang yang macam begini kakinya, tidak pincang, bisa menang dengan seorang yang limping. Yang pincang. Kenapa? Karena orang yang limping ini, yang pincang ini, dia menerima Yesus yang menjadi kebangkitan dan hidup di dalam hidupnya. Sehingga dia akan menjadi orang yang lebih. Dia bisa mengalahkan semuanya. Saudara, apa yang membuat kita pincang? Saudara, yang paling nyata adalah ketika satu rumah tangga, istri ditinggal meninggal atau ditinggal pergi oleh suaminya. Orang bilang, wah rumah tanggamu pincang ini. Kasihan kamu pincang. Atau suami, karena istrinya meninggal atau ditinggal pergi oleh istrinya. Kasihan kamu sebagai kepala rumah tangga yang pincang. Atau anak-anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu yang komplit. Cuma ada satu. Ya, orang bisa menganggap, kamu kasihan. Kamu sebagai anak yang pincang.
Karena tidak punya satu kekuatan yang full untuk membiayai hidupmu, untuk mendidik kamu, untuk memimpin kamu. Saudara, begitu banyak hal yang membuat kita ini merasa pincang. Aku tahu aku harus berjalan. Kadang-kadang aku harus berlari untuk mengejar. Tapi aku pincang. Saudara, orang yang tidak full menerima anugerah dari Tuhan, pasti dia limping. Pasti dia pincang. Saudara, itu sebab Yesus bangkit dari kematian, supaya setiap orang yang mengalami dan menderita dan terkena dampak dengan situasi limping ini, dia bisa kuat kembali, dia bisa tegak kembali, dia bisa mengangkat dua tangan dan bersorak-sorai kembali. Apa sebab? Karena Yesus membuat dia tidak pincang. Yesus membuat dia fully, penuh dengan anugerah. You know what I mean with limping? One or maybe both of your feet cannot walk. And you have not a very steadfast and strong while you are standing or while you are working. Any work. That's why if you feel like that, the resurrection of Jesus Christ that we celebrate today must be one answer of God that you have to receive from God, the wholeness of God in your both feet, so that you have the power and authority of God to do so many things perfectly, correctly. Seringkali saya dan saudara merasa minder wardah, tidak pede melihat, maafkan saya ibu-ibu, kebanyakan yang menjanda adalah ibu. Karena memang di seluruh dunia ini, kalau menurut WHO, PBB, orang laki akan meninggal lebih dulu. Dan itu sebab saya selalu katakan pada ibu gembala, dan saya menyiapkan banyak hal untuk beliau, kalau sewaktu-waktu saya mati. Itu adalah data, fakta dan data bahwa orang laki mati dulu di dunia ini. Sehingga lebih banyak janda daripada duda. Saudara. Nah, kalau seumpamanya ibu hidup sendirian, maafkan saya sekali lagi, maka ibu harus buang segala pikiran, walaupun itu fakta. Aku susah, aku sulit, cari uang sulit, membiayai anak sulit. Apalagi suami meninggalkan hutang. Aduh, aku rasa tidak kuat. Saudara, apa yang terjadi akhir-akhir ini? Saudara mendengarkan beritanya di televisi, di radio, dan media cetak, bahwa ada orang-orang tua makin banyak bunuh diri dengan membunuh anaknya juga bersama-sama. Saudara, limping. Karena merasa pincang dan putus asa, aku mau bikin apa lagi sekarang. Aku sudah menempuh banyak cara untuk aku bisa survive dan aku bisa bertahan. Hari ini aku enggak tahan. Semua katakan, tetapi puji Tuhan bahwa saya mempunyai Yesus yang bangkit, yang membuat saya mulai saat ini juga tidak limping, tidak pincang. Dalam nama Yesus. Amin.